Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang semoga selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Matan Abi Syuja, Matan Al-Ghaya wa Taqrib. Kita sampai pada serial keempat dan kali ini kita akan menyinggung tentang masalah siwak. Ya, siwak seperti kita ketahui bersama itu adalah dari kayu, ya. Kayu di sini sangat bagus sekali untuk menghilangkan bau pada mulut setelah kita itu makan. Segala macam bau itu bisa dihilangkan ya dengan menggunakan kayu ini saja. Ibaratnya seperti odol atau sikat gigi yang kita gunakan setiap harinya untuk menghilangkan bau mulut. Tapi kelebihannya siwak ini bisa kita bawa kemana-mana, tidak perlu repot-repot membawa sikat ataupun odolnya, ya. Cuma dimasukkan saja ke dalam saku, ya, atau di kantong kita atau di tas kita. Kemudian sewaktu-waktu jika kita ingin berwudu, ya, maka kita menggunakan kayu siwak ini. Ya, harganya pun cukup sederhana, ya, dan mudah kita dapat di toko-toko Islam, ya. Kita bisa mendapati ya kayu siwak semacam ini. Dan tentang masalah siwak di sini kenapa diangkat, ya, karena ini bagian dari membersihkan mulut kita ya sebelum kita itu berwudu, dan ini di antara sunnah sebelum wudu. Sini dikatakan oleh Abu Syuja bahwasanya beliau katakan siwak itu hukumnya adalah mustahab fi kulli hal. Itu hukumnya mustahab, artinya disunahkan atau dianjurkan pada setiap waktu. Ya, disunahkan atau dianjurkan pada setiap waktu. Jadi di sini adalah sifatnya umum, ya. Baik ketika malam hari, siang hari ataupun pagi hari, ya, setelah makan ataupun di waktu-waktu yang lainnya. Tapi nanti ada waktu-waktu utama di mana kita dianjurkan atau disunahkan untuk bersiwak, nanti akan disebutkan oleh Abu Syuja. Beliau katakan tadi sifatnya itu umum untuk segala waktu, ya, karena mengingat sabda Nabi SAW, ya, bahwasanya yang namanya siwak itu mardatun li rabbi, ya, bahwasanya itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya kalau orang itu menggunakan kayu siwak itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih membersihkan mulutnya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya dari Aisyah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku matharatun lil fammi mardatun li rabbi." Bahwasanya siwak itu ya bisa mensucikan atau membersihkan mulut dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dicintai atau disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bau mulut itu yang kurang enak itu hilang ketika seorang itu menggunakan kayu siwak. Kemudian Abu Syuja mengatakan bahwasanya waktu tadi itu dikecualikan, ya, setelah waktu zawal bagi orang yang berpuasa. Jadi waktu zawal itu adalah ketika matahari tergelincir ke barat. Setelah waktu tersebut, ya, itu sebaiknya kayu siwak itu ditinggalkan. Ini terkhusus bagi orang yang berpuasa. Terus bagi orang yang berpuasa. Karena di sini mengingat bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Ini yang jadi dalil dari ulama Syafi'iyah bahwasanya bau mulut dari orang yang berpuasa itu lebih baik daripada bau minyak kasturi, bau minyak misik. Artinya kalau kita menggunakan kayu siwak, apalagi setelah waktu zawal, karena ini setelah waktu zawal ini bau mulut semakin bau. Kalau kita hilangkan ketika itu, ya, kita hilangkan bau mulut ketika itu, maka hilang keutamaan di sini. Itu hilang keutamaan bau mulutnya lebih enak, lebih nikmat baunya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak misik atau minyak kasturi. Jadi ini di antara dalil bahwasanya kayu siwak itu ditinggalkan ketika setelah waktu zawal bagi orang yang berpuasa. Namun pendalilan di sini kurang tepat, ya, karena mengingat keumuman sabda Nabi SAW yang telah kami sebutkan tadi dari hadis Aisyah bahwasanya siwak itu lebih membersihkan mulut dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mengingat hadis-hadis yang lainnya, ya, bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Dalam riwayat yang lainnya dikatakan setiap kali wudu. Ya, maka hadis ini juga sifatnya umum, setiap kali salat, baik salat di pagi hari, baik di salat di siang hari, salat zuhur, begitu juga salat di sore hari, yaitu salat asar. Begitu juga hadis ini sifatnya umum baik salat wajib maupun salat sunnah. Salat sunnah kalau kita lakukan di siang hari di waktu duha ataupun setelah waktu zawal juga dianjurkan untuk bersiwak berdasarkan hadis ini. Ya, dan di sini jadi dalil bahwasanya karena dia katakan tadi seandainya tidak memberatkan umatku, asalnya itu mau diwajibkan, tapi hukumnya jadi turun menjadi sunnah. Jadi dalil ini, ya, dua dalil yang telah kami sebutkan tadi, keumuman dari hadis tersebut itu menunjukkan bahwasanya siwak itu berlaku setiap saat, tidak terkhusus ditinggalkan pada waktu setelah zawal.
Karena berdalil dengan dalil tadi bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah itu lebih baik daripada bau minyak kasturi. Ini bagi orang yang bau mulutnya ini dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia. Dan bau mulut ini timbul itu bukan karena sesuatu hal, tapi ini karena bau mulut tersebut itu muncul karena lambung yang tidak kemasukan makanan selama menjalankan puasa. Selama menjalankan puasa. Jadi bukan sebab dari manusia itu sendiri, namun dari pengaruh dari lambung sehingga mulut tersebut itu bau. Artinya di sini dalil di sini kurang tepat jika kita berdalil seperti itu, apalagi dikatakan dalam hadis bahwasanya ini adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bau mulut yang ada itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada minyak kasturi. Jadi kita kembali ke pendalilan dari dua hadis yang telah kami sebutkan tadi. Intinya di sini yang lebih tepat adalah siwak itu dianjurkan setiap saat, setiap waktu, bukan hanya bagi orang yang berpuasa, ditinggalkan setelah waktu zawal. Kemudian di sini ada pelajaran penting lagi dari Abu Syuja. Ada 3 waktu yang beliau sebutkan sangat dianjurkan untuk menggunakan kayu siwak. Artinya mulut kita dalam keadaan bersih, yang ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, atau dalam keadaan-keadaan yang nanti beliau sebutkan di sini. Yaitu yang pertama, yaitu ketika bau mulut itu berubah. Karena bau mulut yang berubah di sini karena diam yang lama, min azmin, karena diam yang lama, wa ghairihi, atau karena sebab yang lainnya, mungkin karena tidak ada makanan yang masuk dan seterusnya. Maka di sini ini adalah waktu yang bagus, ketika bau mulut tersebut berubah, kita menggunakan kayu siwak. Kemudian yang kedua adalah indal qiyami minan naum, yaitu ketika hendak melaksanakan sholat. Di sini sholat wajib maupun sholat sunnah, yaitu setiap kali kita mau hendak mengerjakan sholat, maka bau mulut kita itu dalam keadaan yang bau mulut yang tidak enak itu dihilangkan dengan kayu siwak. Ini dihilangkan dengan kayu siwak. Bahkan para ulama Syafi'iyah sampai mencontohkan ketika kita melaksanakan sholat tarawih misalnya, karena terdiri dari 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka setiap selesai 2 rakaat kita berdiri ke rakaat berikutnya, kita dianjurkan juga menggunakan kayu siwak. Kembali melaksanakan 2 rakaat lagi berikutnya, kita diperintahkan juga untuk menggunakan kayu siwak, supaya mulut kita dalam keadaan bersih terus menerus. Kemudian yang ketiga, waktu yang utama lagi untuk kalau tadi kita lihat tadi wa indal qiyami minan naum, ini sebenarnya yang ketiga. Yang kedua tadi adalah wa indal qiyam ila shalah, yang tadi kita bahas, yaitu ketika hendak berdiri mengerjakan sholat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah wa indal qiyami minan naum, yaitu ketika bangun dari tidur. Baik tidur malam maupun tidur siang, karena ketika itu bau mulut itu berubah, bau mulut itu menjadi tidak enak, maka kita diperintahkan juga untuk bersiwak ketika itu. Dan selain 3 waktu tadi, itu ada waktu yang lainnya. Ada waktu yang lainnya yang kita diperintahkan untuk siwak juga, yaitu ketika misalnya para ulama Syafi'iyah itu mengatakan ketika kita hendak membaca Al-Quran. Ketika kita hendak membaca Al-Quran, maka hendaklah bau mulut kita itu dalam keadaan berbau enak, dalam keadaan bersih, maka kita dianjurkan ketika itu untuk menggunakan kayu siwak. Ini pembahasan ringkas tentang masalah siwak, yaitu tentang hukum siwak yang dibahas, kapan digunakan, kemudian 3 waktu utama yang disebutkan oleh Abu Syuja, waktu di mana kita dianjurkan atau disunahkan untuk menggunakan kayu siwak. Demikian yang kita bahas tentang masalah siwak dari matan Abu Syuja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.